Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah rutinitas malam Rebo hingga kula muliakan dan semoga selalu dipun muliakan ini Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi sehat, diberi panjang umur, diberi rezeki yang halal dan barokah, diberi usahanya tambah maju, dan mungkin berparingi atas keluarga sakinah mawaddah warahmah, paringi dilindungi saking segala penyakit, dilindungi saking bahaya, dan diparingi dadosaken keluarga ataupun anak turune dados anak soleh-solehah, paringi selamat bahagia wonten ing jalan akhirat, amin Allahumma amin. Malam niki pengajianipun menceritakan tentang Nabi Ilyas. Ukiya anna Ilyas alaihi salam kana yawman minal ayyami jalisan faja'a malakul mauti liyaqbidu ruhahu fajaza'a wa baka bukaan syadidan. Ada cerita bahwa Nabi Ilyas alaihissalam di satu waktu atau di suatu hari Nabi Ilyas sedang duduk, lalu Nabi Ilyas didatangi malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Apa tujuannya malaikat pencabut nyawa datang di hadapan Nabi Ilyas? Liyaqbidu ruhahu. Tujuannya mau mencabut ruhnya Nabi Ilyas. Fajaza'a wa baka bukaan syadidan. Melihat kedatangan malaikat maut ataupun malaikat pencabut nyawa datang ke Nabi Ilyas, Nabi Ilyas merasa gelisah, dan menangis sekuat-kuatnya, nangis yang sesungguhnya nangis. Faqala lahu malakul maut. Kemudian malaikat berkata pada Nabi Ilyas, ma hadzal jazaa wal buka ya Nabi Allah. Nabi Ilyas, kenapa engkau kok menangis? Kenapa engkau gelisah dan menangis wahai Nabi Allah? Ajazta ala dunya am alal maut? Apakah engkau gelisah karena nanti gelisah karena dunia, atau gelisah karena mau dicabut ruhnya, gelisah karena mati, atau nangis karena mati? Maka jawab, kata Nabi Ilyas, lah, saya menangis dan saya gelisah tidak karena meninggalkan dunia dan tidak karena mati. Bal innama ajza'u ala fauti dzikrillah. Malaikat maut
aku gelisah dan aku menangis ini karena aku gelisahnya karena nanti lepas zikirku kepada Allah, nanti putus zikirku kepada Allah. Kalau sudah diambil nyawaku berarti aku tidak berzikir lagi kepada Allah. Ada jawaban Nabi Ilyas, haitsu yajtami'u qaumun ba'di yadhkuruna Allah Ta'ala. Sedangkan kaum-kaum setelah aku nanti putus zikir kepada Allah, kaum-kaum setelah aku itu berzikir kepada Allah, aku sendiri sudah berhenti karena meninggal, karena mati. Wala al-quru, kaum-kaum sesudah aku pada berzikir kepada Allah dan aku sendiri sudah putus tidak berzikir kalau sudah mati. Itu yang aku gelisah, yang aku jadi gelisah dan aku menangis. Kemudian Allah memberi wahyu, fa'alqallahu ta'ala ila malakil maut alla yaqbidu ruhahu fa innahu yas'alul hayata li dzikri. Allah memberi wahyu atau memerintahkan kepada malaikat atau memberi wahyu kepada malaikat untuk mengantarkan kepada Nabi Ilyas, wahai malaikat, sudah jangan dicabut ruhnya Nabi Ilyas itu. Ini kalau bakasan ini namanya bakasan takdir, itu kan Allah yang memutuskan. Tapi bisa rubah takdir itu. Jadi kalau Allah sendiri nggak bisa kita menghukumi takdir itu harus. Kalau itu udah takdirnya itu takdir itu padahal itu kan mublok, tapi tetap masih bisa rubah tetap. Apalagi takdirnya baru mublok. Artinya takdir baru mublok itu selain mati, rezeki, jodoh, terus bahaya, belai. Nah itu kalau kita ikhtiari, kalau kita syariati, kalau kita hati-hati meminta kepada Allah, itu dirubah. Nah kalau takdir mublok yang sudah pasti mati, tapi ini ada kecualian. Orang-orang yang khusus seperti para nabi, dan itu bisa ditawar. Ya seperti Nabi Ilyas, tidak bisa ditawarkan. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Ilyas, lewat malaikat. Udah malaikat, gak usah dicabut ruhnya Nabi Ilyas, karena Nabi Ilyas itu bukannya gak mau mati, dan bukannya nangis itu karena gelisah ataupun meninggalkan dunia, masih senang hidup itu bukan, tapi karena dia itu nggak mau meninggalkan atau putus zikir kepada Allah. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada malaikat maut, suruh dibatalkan mencabut ruhnya Nabi Ilyas. Karena kata Allah, Nabi Ilyas itu mohon hidup selamanya karena untuk berzikir kepada aku, kata Allah. Tidak, jangan cabut lagi. Jadi nggak jadi, Nabi Ilyas tidak jadi dicabut, makanya masih hidup Nabi Ilyas di gunung. Di gunung di sana di Mekah, kalau nggak salah di Gunung Tursina. Nah itu tempatnya Nabi Ilyas. Nah Nabi Ilyas gak jadi dicabut ruhnya karena Nabi Ilyas itu nangis dan gelisah tujuannya bukan karena dunia, bukan karena hidup pribadi, tapi karena hidup selamanya untuk zikir kepada Allah. Yas'alu fa innahu yas'al hayata li dzikri la li nafsihi. Jadi jangan hidup lama selamanya, nanti kiamat baru meninggal, bukan karena sendirinya pengen hidup, sekedar hidup saja, enggak. Da'hu ya malakal mauti hatta ya'isa fi dzikri
wa yarta'u hatta ya'isa fi dzikri wa yarta'a fi riyadi munajati ila akhir dunya. Sudah malaikat tinggalkan Nabi Ilyas itu, jangan dicabut lagi ruhnya, sehingga hidup karena untuk zikir kepadaku, dan juga supaya selalu ngurusi, mementingkan zikir munajat kepadaku sampai akhir dunia. Itu akhir kiamat, sampai kiamat akhir dunia. Itu cerita Nabi Ilyas masih hidup. Jadi Nabi, sebagian kaul-kaul itu yang masih hidup, Nabi Ilyas, Nabi Isa yang diangkat ke langit, terus Nabi Khidir itu masih hidup, terus Nabi Idris. Jadi kalau musim haji kumpul di di sana di Mekah, di gunung empat-empatnya. Nabi Ilyas, Nabi Isa juga kumpul itu. An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana idza marra ala qabrin waqafa yabki hatta tabtalla lihyatuhu. Sekarang ada kisah atau cerita dari sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu kana Sayyidina Utsman ketika lewat di kuburan berhenti. Jadi sedang lewat, terus lewat di kuburan, di tengah-tengahnya itu berhenti sambil nangis seperti itu. Hatta tabtalla lihyatuhu, nangisnya Sayyidina Utsman lewat di kuburan berhenti nangis sehingga jenggotnya itu basah. Jenggotnya Sayyidina Utsman basah karena saking banyaknya air mata nangis itu. Faqila lahu ya Amirul Mukminin tudzakkirul jannata wan nar. Terus Nabi Sayyidina Utsman ditanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin, pimpinannya orang-orang yang beriman, nah menangis kenapa? Berhenti di kuburan terus menangis. Apakah ingat surga? Apakah ingat neraka? Wa ahlil kiamah, apakah ingat susah payah hari kiamat? Fala tabki wa tudzakiru qabra fatabki. Apa bukan itu? Bukan karena ingat surga atau ingat neraka atau ingat susah payah di hari kiamat. Wa tudzakiru qabra fatabki. Bisanya menangis apa karena ingat di alam kubur itu ada orang yang disiksa, maka jadi menyebabkan menangis. Faqala, jawabnya si Utsman, Sayyidina Utsman. Jawabannya Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, qala Nabi alaihi salatu wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Jawab Sayyidina Utsman dengan sabdanya Rasulullah. Ya, Sayyidina Umar kata Rasulullah, aku bisa nangis, aku ingat Daud, apa sabda Rasulullah, kuburan ini permulaannya tempat akhirat. Tempat akhirat pertama itu ya kuburan, alam barzakh. Nah, tempat
akhirnya tempat orang hidup ini ya dunia, itu kuburan. Jadi kalau akhir dunia, orang meninggal itu berarti akhir hidup di dunianya. Nah itu kuburan. Awalnya akhirat ya kuburan. Jadi kuburan ini tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Jadi awal permulaan akhirat ya kuburan. Akhir dari kehidupan dunia kuburan itu. Jadi kuburan ini tengah-tengah kan dalam bahasa. Antara berarti masih antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, itu apa namanya kuburan. Makanya Sayyidina Utsman itu berhenti dilewati kuburan, berhenti nangis. Itu bukan karena siksa, bukan karena neraka, bukan karena nanti kiamat, enggak. Karena berpikirnya begitu. Nah terus paman naja minhu mama ba'dahu aisaru. Kata Sayyidina Umar merusakan sabda Rasulullah, barang siapa yang selamat di alam kubur mama ba'dahu aisaru, maka nanti sesudah bangkit dari alam kubur, artinya kubur dari alam mahsyar di hari kiamat itu nanti dibangunkan, mau diperhitungkan amal, itu lebih mudah. Kalau orang di alam kubur itu selamat, berarti tandanya di hari kiamat pun selamat. Nah, ketika Rasulullah begitu katanya. Ya saya ceritanya Sayyidina Utsman nangis dan lawa ilam yanji minhu bama ba'du asyaddu. Dan kalau di alam kubur itu sudah tidak selamat, artinya selalu disiksa, maka lebih-lebih nanti di hari kiamat. Itu kata Sayyidina Utsman menjawab dari sabda Rasulullah. Wa qala in kunta finnar kunta ma'an nas wa in kunta fil qiyamah kunta ma'an nas wa in kunta fil qabri lam yakun ma'i ahadun fa dzalika abka. Terus wa qala, dan mengatakan Rasulullah bersabda lagi, jikalau kamu itu masuk ke dalam neraka, berarti bareng-bareng nanti masuknya dengan orang-orang atau manusia yang masuk ke dalam neraka. Wa in kunta fil qiyamah, dan kamu nanti kalau sudah mendapat siksa di kubur, nanti di hari kiamat itu lebih berat. Di hari kiamat, dan juga kumpul bareng-bareng dengan orang yang menerima siksa di hari kiamat. Wa in kunta fil qabri lam yakun ma'i. Terus kalau kamu di dalam kubur itu tentunya sendirian, tidak ada yang menemani. Bari dari abdi, sehingga karena berpikirnya Sayyidina Utsman berhenti di alam kubur nangis itu, ya nangisin itu. Kata Sayyidina Utsman, aku ingat itu begitu, ingat dari Rasulullah. Ketika di alam kubur tidak selamat, berarti di akhirat itu lebih-lebih. Kalau di alam kubur itu sudah selamat, berarti di akhirat atau di kiamat itu sudah tinggal lebih enak. Gitu. Itu yang menjadikan Sayyidina Utsman menangis. Mungkin pengajian ini sekian, maka barangkali ada pertanyaan.